Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahira dengan NIM A11121007 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa poin penting pada materi pertemuan 9 sampai dengan 15 pada mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rafika SPD MPD. Baiklah, materi pertama yaitu menjelaskan pendidikan seumur hidup. Apa sih pendidikan seumur hidup itu? Jadi, pendidikan seumur hidup adalah suatu konsep atau suatu ide. Gagasan pokok dalam konsep ini ialah bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung selama seseorang belajar di lembaga-lembaga pendidikan formal, tetapi bahwasanya seseorang masih dapat memperoleh pendidikan kalau ia mau, bahkan setelah ia selesai menjalani pendidikan formal. Ditekankan pula dalam konsep ini bahwa pendidikan dalam arti kata yang sebenarnya adalah sesuatu yang berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan seseorang. Selanjutnya, B. Tujuan pendidikan seumur hidup. Adapun tujuan untuk pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidup ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin. Kedua, dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung selama manusia hidup. Kemudian, C. Strategi pendidikan seumur hidup. Dalam pendidikan seumur hidup, ada 4 macam konsep kunci yang dikenal, antara lain yang pertama, A. Konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri. Jadi, pendidikan seumur hidup adalah sebuah ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman hidup dengan menerapkan sebuah sistem pendidikan yang meliputi seluruh rentan usia. B. Konsep belajar seumur hidup. Istilah belajar ini merupakan kegiatan meskipun tidak ada organisasi sekolah. C. Metode belajar seumur hidup. Keberadaan sistem pendidikan berfungsi untuk membantu orang-orang dalam belajar beradaptasi dengan lingkungan mereka sepanjang hayat. D. Kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup membutuhkan sebuah kurikulum yang praktis, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dan prinsip pendidikan seumur hidup dapat diimplementasikan. Baiklah, materi selanjutnya adalah menguraikan hubungan sekolah dan masyarakat. A. Pengertian hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi dan simpati dari masyarakat, serta mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama, atau secara khusus bagi sekolah, penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Lalu bagaimana hubungan antara sekolah dan masyarakat? Jadi, hubungan antara sekolah dan masyarakat meliputi yang pertama, sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat. Ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat. Kedua, hak hidup dan kelangsungan hidup bergantung pada masyarakat. Ketiga, sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Keempat, kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi, keduanya saling membutuhkan.
Dan yang terakhir, masyarakat adalah pemilik sekolah karena masyarakat membutuhkannya. Kemudian C, pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang harusnya mendidik generasi muda untuk hidup di masyarakat. Kedua, sekolah haruslah merupakan tempat pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan kebudayaan yang sesuai dan dihendaki oleh masyarakat tempat sekolah itu didirikan. Ketiga, sebaliknya, masyarakat harus membantu dan bekerja sama dengan sekolah agar apa yang diperoleh dan dihasilkan sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat. 4. Mengikut sertakan masyarakat secara aktif dalam usaha memecahkan permasalahan pendidikan. Dan yang terakhir, kelima, partisipasi dukungan dan bantuan secara konkret dari masyarakat, baik berupa finansial dan material untuk kelancaran sekolah. Baiklah, kemudian materi selanjutnya adalah menganalisis pendidikan dan pembangunan. Apa sih pendidikan dan pembangunan itu? Jadi, keduanya memiliki hubungan karena pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan dan sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Pendidikan juga adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi, pada intinya, manusia memiliki citra tujuan yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Kemudian B, titik temu pendidikan dan pembangunan. Jika pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai suatu garis proses, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontinu yang saling mengisi proses pendidikan. Pada suatu garis menempatkan manusia sebagai titik awal, karena pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi hajat masyarakat luas serta mengangkat martabat manusia sebagai makhluk. Dan hasil pendidikan itu menunjang pembangunan. Dapat dilihat kolerasinya dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi peserta didik yang menjalani pendidikan. Dan C, sumbangan pendidikan pada pembangunan. Pendidikan sebagai upaya yang bulat dan menyeluruh, hasilnya tidak segera dapat dilihat. Ada jarak penantian yang cukup panjang antara dimulainya proses usaha dengan tercapainya hasil. Jika pembangunan dipandang sebagai sistem makro, maka pendidikan merupakan sebuah komponen atau bagian dari pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan yaitu yang pertama, A. Pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan. B. Manusialah yang menjadi kunci pembangunan. C. Pendidikan memegang peranan penting karena merekalah yang menciptakan manusia pencipta pembangunan. Kemudian, materi selanjutnya yaitu menjelaskan mazhab-mazhab pendidikan. A. Pengertian mazhab pendidikan. Jadi, mazhab filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan sistem pendidikan yang cara kerjanya menggunakan cara kerja filsafat dan menggunakan hasil-hasil yang diperoleh dari filsafat, yaitu berupa pemikiran manusia berupa realitas, pengetahuan, dan nilai. Pendidikan adalah suatu kebutuhan di mana kita akan mendapatkan pelajaran ilmu, baik didapat dari masyarakat ataupun di luar masyarakat. Filsafat sendiri adalah proses pencarian dalam kehidupan
bukan hanya untuk kewajiban seorang filosof, namun kewajiban bagi para pendidik dan filosof pendidikan. B. Aliran-aliran filsafat pendidikan. Jadi di sini terdapat 5 aliran, di antaranya yang pertama, aliran idealisme. Aliran idealisme memandang bahwa realitas terdiri dari atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal, ataupun jiwa. 2. Aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme esensinya adalah hidup bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menemukan arti atau kegunaan. 3. Aliran progresivisme. Aliran ini menyadari bahwa perubahan demi perubahan pasti ada dan terjadi. 4. Aliran esensialisme. Aliran esensialisme ini menganggap bahwa sangat penting untuk memberikan kebebasan kepada seorang anak atau peserta didik dalam pendidikan. Kelima, aliran perennialisme. Aliran perennialisme ini merupakan aliran yang melihat secara substansial, melihat nilai-nilai fitrah manusia dan pendidikan sebagai dasarnya. Kemudian C, pemikiran kunci tokoh filsafat pendidikan. Yang pertama adalah Al-Farabi. Al-Farabi memandang bahwa pendidikan itu mestinya diberikan sedini mungkin dalam rangka menyiapkan anggota masyarakat yang memperoleh keberuntungan. 2. Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, manusia itu terbagi menjadi 3 daya, yaitu daya bernafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Menurutnya, daya berpikir menjadi daya utama dalam diri manusia. Jika daya berpikir dapat berfungsi dan berkembang dengan baik, maka daya-daya yang lain juga ikut berkembang dengan baik. Baik, materi selanjutnya yaitu menganalisis permasalahan pendidikan. Apa saja sih permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan? Jadi, penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu yang pertama, rendahnya sarana fisik, kedua, rendahnya kualitas guru, 3. Rendahnya kesejahteraan guru, 4. Rendahnya prestasi siswa, 5. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, 6. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan yang ketujuh, mahalnya biaya pendidikan. Lalu bagaimana cara menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut? Jadi, ada 2 solusi yang bisa kita gunakan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, solusi sistemik. Solusi sistemik yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Maka, solusi untuk masalah-masalah yang ada khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan digantikan dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintahlah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara. Kedua, solusi teknis. Solusi teknis yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan.
Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa, maka solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya. Baiklah, kemudian materi yang terakhir yaitu menjelaskan sistem pendidikan nasional. A. Pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. B. Fungsi sistem pendidikan nasional. Yang pertama, mengembangkan kemampuan sistem pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan diri. Setiap manusia yang mempunyai kemampuan menjadikannya unggul di antara manusia lain. Berkat adanya kemampuan yang ditempa dengan baik, manusia bisa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan hidup. Selain itu, keahlian akan membuka kesempatan lebih lebar di berbagai bidang. 2. Membentuk karakter. Tak hanya mengembangkan kemampuan, manusia juga memerlukan karakter untuk menjalani hidup. Karakter tidak hanya memengaruhi diri sendiri, tetapi juga berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Sistem pendidikan berfungsi membentuk karakter manusia ke arah yang lebih baik. Dengan memiliki karakter yang positif, manusia bisa menjadi lebih siap dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi rintangan. Dan yang terakhir, C. Jalur program pendidikan nasional. Jadi, terdapat 3 jalur program pendidikan, diantaranya yang pertama, pendidikan formal, yaitu jalur edukasi yang berjenjang dan terstruktur yang terbagi atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kedua, pendidikan non-formal, yaitu jalur pendidikan yang bukan formal tetapi tetap bisa diselenggarakan secara berjenjang dan terstruktur. Dan yang terakhir, pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan yang berlangsung dalam lingkup keluarga atau lingkungan kecil. Baiklah, sekian video presentasi dari saya, kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.